Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan studi kasus dari Sony Ericsson. Perkenalkan, nama saya Rudi Nugroho. Saya Raffi Fardasila. Nama saya Rizky Ridwan Nasution. Pada awal tahun 2020, Sony resmi menutup laman Sony Mobile milik mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Simak video berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang Sony Ericsson. Ericsson memutuskan untuk membuat chip ponsel mereka pada satu sumber Philips Facility di New York, Meksiko. Bulan Maret tahun 2000, kebakaran pada pabrik Philips telah mencemari fasilitas yang steril. Keadaan tersebut membuat produksi ponsel Ericsson dan Nokia yang juga merupakan konsumen dari fasilitas tersebut menjadi tertunda ketika menjadi jelas bahwa produksi akan benar-benar terpaksa dikompromikan untuk beberapa bulan. Ericsson telah dihadapi masalah serius. Masalah Nokia tidak terlalu serius karena telah membangun sumber alternatif produksi chip mereka, tetapi Ericsson posisinya jauh lebih buruk karena kedua perusahaan ini tengah memproduksi ponsel baru dengan tanggal peluncuran yang semakin dekat. Jelas akibat kebakaran tersebut, Ericsson merugikan yang sangat besar. Ketidakmampuan Ericsson dalam memproduksi ponsel murah seperti punya Nokia turut memperparah keadaan ini. Untuk mengurangi kerugian, Ericsson berpikir untuk merger dengan perusahaan Asia yang dapat menghasilkan biaya yang lebih rendah untuk produksi handset. Saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya dari teman saya. Yang pertama adalah Sony. Sony adalah permainan yang marginal di pasar ponsel di seluruh dunia dengan presentasi penjualan kurang dari 1% pada tahun 2000, yang juga mengalami kerugian pada kawasan ini, tetapi juga ingin lebih fokus pada pasar dunia. Pada tahun 2001, Sony mengkonfirmasi bahwa ia berbicara dengan Ericsson untuk kemungkinan kerjasama dalam bisnis headset. Hal ini segera setelah Toshiba dan Siemens telah mengumumkan rencana pada bulan November tahun 2000 untuk bekerja sama pada headset 3G untuk jaringan seluler. Agustus 2001, dunia perusahaan telah menyelesaikan syarat-syarat penggabungan yang diumumkan pada bulan April. Sony Ericsson memiliki tenaga kerja awal 3.500 karyawan. Strategi Sony Ericsson. Selanjutnya ada strategi Sony Ericsson adalah merilis model baru berkemampuan fotografi digital serta kemampuan multimedia lain seperti mendownload dan melihat klip video, dan kemampuan manajemen informasi pribadi. Untuk itu, Sony Ericsson merilis beberapa model yang telah memiliki kamera digital terintegrasi dan layar berwarna yang pada saat itu merupakan suatu yang paling baru. P800 yang memiliki kamera digital terintegrasi dan berkarakter PDA. Pada Juni 2003, Sony Ericsson menyatakan bahwa akan menghentikan pembuatan telepon CDMA-nya untuk pasar Amerika dan akan fokus pada GSM yang tetap teknologi yang dominan. Pada tahun 2004, Sony Ericsson pasar sahamnya meningkat dari 5,6% pada kuartal pertama hingga 7% di kuartal kedua. Pada bulan Juli 2004, Sony Ericsson memperkenalkan P910 komunikator dengan tombol terintegrasi, dukungan email, slot memori tambahan, dan peningkatan kinerja layarnya yang lebih dominan.
Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Jadi kesimpulan Sony Ericsson itu bisa bangkrut atau penjualannya menurun itu karena seiring berjalannya waktu pasar ponsel mengalami pergeseran besar-besaran ke arah smartphone. Jadi saat itu Sony Ericsson belum bersistem Android, masih kayak CDMA hanya untuk telepon biasa dan SMS. Pada tahun 2007 merupakan tahun emas Sony Ericsson karena produknya mereka telah diminati oleh masyarakat. Sony Ericsson itu diminati bersama masyarakat karena kameranya yang unggul dibandingkan dengan yang lain. Namun pada tahun 2008 Sony Ericsson mulai dikalahkan dengan adanya iPhone dan BlackBerry. Pada zaman tahun 2008 itu BlackBerry itu sedang gencar-gencara melakukan promosi karena adanya aplikasi yang bernama BlackBerry Messenger. Itu sangat digemari pada tahun 2008. Oleh karena itu Sony Ericsson mengalami penurunan yang cukup drastis. Hingga pada tahun 2009, Sony Ericsson mengalami banyak kerugian. Salah satu faktor menyebabkan kedua vendor ini berpisah adalah kalah saing dengan adanya Android. Semenjak adanya BlackBerry Messenger pada tahun 2008, muncullah Android bersistem Android yang mampu memakai aplikasi BlackBerry Messenger tanpa handphone BlackBerry. Karena pada saat itu Sony Ericsson masih mengadopsi sistem approach Symbian dari Nokia, jadi belum bersistem Android. Dan saat itu juga customer banyak yang beralih menggunakan Android, seperti Android waktu itu ada Huawei, ada smartphone pada itu sangat gencar-gencarnya melakukan pemasaran. Dan yang paling banyak yang dipakai Android yaitu Samsung. Dan saat itu juga customer banyak yang beralih menggunakan vendor Samsung. Hal inilah merupakan awal dari kegagalan Sony Ericsson. Sampai pada Oktober 2011, secara resmi mengumumkan bahwa mereka berpisah. Jadi Sony Ericsson itu bergabung dan akhirnya dia berpisah sendiri-sendiri menjadi perusahaan Sony dan perusahaan Ericsson. Banyak yang memberikan spekulasi bahwa mereka sudah berbeda pandangan dan tujuan.